Hari-hari yang akan kita lalui di depan akan menjadi tantangan yang lebih berat dari tahun-tahun kemarin. Orang berkata dunia aman, tapi sesungguhnya di dalam alam roh ada tekanan, ada pressing yang sedang terjadi dalam alam roh. Peperangan sedang terjadi dalam alam roh. Dan Tuhan berkata, aku akan melepaskan roh pertobatan, tapi juga aku akan melepaskan berkat bagi umat Allah. Kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir datang kepada umat Allah. Bisnis-bisnis akan kembali bangkit. Mereka yang punya pekerjaan akan dipulihkan. Mereka yang mencari pekerjaan dengan sungguh-sungguh, yang punya potensi yang sungguh-sungguh, akan ditemukan kembali. Mereka akan mendapatkan tempat-tempat pekerjaan yang layak, sehingga potensi yang ada pada mereka dimaksimalkan. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang mengalir kepada orang benar. Seperti yang pernah terjadi di zaman Yusuf, seperti yang terjadi di zaman Musa, seperti yang terjadi di zaman Salomo. Hagai pasal 2, ayat 7 sampai ayat 10 berkata, Tuhan akan menggoncangkan langit, bumi, laut, segala isinya. Dan Tuhan akan memerintahkan emas, perak, kekayaan bangsa-bangsa datang mengalir kepada orang benar. Karena itu persiapkan dirimu sungguh-sungguh. Persiapkan bisnismu. Persiapkan pekerjaanmu dengan sungguh-sungguh. Bekerjalah dengan baik. Jangan bekerja curi tulang. Jangan mau jadi sama dengan orang lain tanpa berusaha. Tapi mulailah banyak berdoa, mulailah berusaha dengan apa yang kemampuan yang Tuhan berikan kepadamu. Dan engkau akan melihat terobosan besar, tanggung jawab besar. Tahun-tahun ke depan menjadi tahun-tahun promosi bagi mereka yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun keadaan sulit, sekalipun jalan-jalan sempit, sekalipun masalah begitu banyak. Tapi Tuhan akan memunculkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan akan memunculkan umat Allah yang cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka akan memuliakan Tuhan dengan keberhasilan. Mereka akan memuliakan Tuhan dengan kekayaan. Mereka akan memuliakan Tuhan dengan kedudukan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Karena ini musim di mana kita mempersiapkan hati kita dengan baik. Dan jangan bersungut-sungut, belajarlah ucap syukur. Belajarlah mencari Tuhan dengan segenap hati. Milikilah iman yang benar. Iman yang bisa beroperasi dalam setiap musim kehidupan. Entahkah pintu sudah terbuka atau belum. Entahkah sudah ada jawaban atau belum. Entah kita sudah naik di gunung yang tinggi, ataukah kita masih ada di lembah. Entahkah kita sudah diberikan kedudukan atau belum. Kita tetap memiliki iman yang benar. Mata yang selalu tertuju kepada Tuhan. Nah, saudara akan melihat pelipat gandaan. Akan melihat tingkatan demi tingkatan. Akan melihat terobosan besar akan terjadi. Tapi orang-orang yang bersungut-sungut, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang mudah menyerah, mereka tidak akan sampai di gunung-gunung kemenangan ini. Mereka akan turun ke lembah dan mereka tidak akan pernah naik ke tempat tinggi. Mereka akan melewati sungai dan sungai itu akan menghanyutkan mereka. Mereka akan melewati padang gurun dan mereka mati di padang gurun. Mereka tidak akan masuk ke tanah Kanaan yang Tuhan janjikan kepada mereka, di mana mereka memaksimalkan potensi. Tapi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, mereka sekalipun melewati masalah, melewati persoalan, mereka akan punya urapan seperti Yusuf dan urapan seperti Kaleb, yang tidak menyerah ketika lihat raksasa, tidak putus asa ketika lihat keadaan terbatas, tidak putus asa ketika melihat kota-kota yang berkubu, palang-palang pintu yang menghalangi, raksasa yang menghalangi. Mata mereka lebih tertuju kepada Tuhan daripada penghalang yang di depan mata mereka. Mereka lebih percaya kepada Tuhan daripada situasi yang mereka lihat, yang mereka dengar. Mereka hidup bukan karena apa yang mereka lihat dengan mata, tapi mereka hidup karena iman, karena percaya. Dan Tuhan akan memimpin umat Allah yang punya urapan Yusuf, yang punya urapan seperti Yosua, dan urapan seperti Kaleb, yang akan membawa mereka melintasi Mesir, melintasi padang gurun, dan masuk ke tanah Kanaan, memaksimalkan potensi. Dan hari-hari ke depan akan menjadi hari-hari penentuan. Musim ini menjadi musim penentuan. Jangan melihat ke belakang, yang di belakang sudah lewat. Tapi lihatlah hari ini apa yang kita lakukan. Masa depan kita ditentukan oleh keputusan kita hari ini. Esok adalah hari ini bagaimana saudara dan saya menjalaninya. Besok menjadi sebuah keputusan di mana bagaimana Anda melangkah hari ini dengan langkah yang pasti, sekalipun jatuh berkali-kali, tapi bangkitlah. 7 kali orang benar jatuh, tapi dia akan bangkit. Dan dia akan melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Tangan Tuhan akan turun bagi saudara. Kekuatan Tuhan akan Tuhan berikan kepada saudara. Anda akan melihat pembaharuan terjadi dalam keluarga-keluarga. Tuhan akan memulihkan keluarga-keluarga yang datang dan berkata, Tuhan kami nggak mampu, kami nggak tahu apa-apa. Yang menyerahkan suaminya, yang menyerahkan istrinya ke dalam tangan Tuhan. Yang menyerahkan anak-anaknya, masa depan keluarga mereka dalam tangan Tuhan.
Sebab apa yang diserahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan tahu menjaganya, Tuhan tahu melindunginya, dan Tuhan tahu memberkatinya. Tuhan akan membuka pintu-pintu yang baru, dan Tuhan akan memulihkan keluarga-keluarga yang tadinya rusak, yang tadinya hancur, akan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan akan menyatakan kemuliaan bagi keluarga-keluarga, seperti keluarga Daud, seperti keluarga Yusuf dan Maria. Tuhan akan menyatakan perkara-perkara besar. Kalau dulu Tuhan pakai keluarga untuk melahirkan orang-orang hebat, orang-orang besar, melahirkan nabi, rasul, gembala, melahirkan pemimpin-pemimpin hebat. Tapi hari ini juga Tuhan akan bekerja dengan cara hebat. Tuhan akan memulihkan keluarga, sehingga dari keluarga-keluarga akan lahir orang-orang hebat, akan lahir orang-orang yang akan membawa kuasa kemuliaan Tuhan, sehingga dunia akan melihat dan memuliakan Tuhan. Tuhan hamba berdoa malam ini, nyatakan ini dalam setiap kehidupan umat-Mu malam ini, sehingga mereka tahu bahwa dari Tuhan datang pertolongan, dari Tuhan datang kekuatan. Kami terima kebenaran-Mu, sampaikan firman-Mu kepada kami, dalam nama Tuhan Yesus.